Pemirsa, dalam persidangan, mantan pejabat Mahkamah Agung Zaraf Rikar mengaku menerima uang hasil pengurusan perkara dalam bentuk mata uang asing senilai 200 miliar rupiah. Dalam kasus lain, Kejaksaan Agung juga menemukan praktik suap kepada hakim yang nilainya besar. Lalu apa yang harus dilakukan untuk menghapus mafia peradilan? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Inilah momen ketika mantan pejabat Mahkamah Agung Zaraf Rikar memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam sidang dugaan gratifikasi dan suap terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tanur di Pengadilan Tipikor Jakarta. Zaraf mengaku menerima uang hasil pengurusan perkara dalam bentuk mata uang asing senilai total 200 miliar rupiah. Namun Zaraf tidak ingat detail perkara yang membuatnya memiliki uang sebanyak itu. Zaraf bahkan tidak menyadari ada uang total 920 miliar rupiah di dalam berangkasnya. Perlu konfirmasi kepada saudara. Tentunya saudara juga perlu menyampaikan dari mana perolehan uang dan emas yang kemudian ditotal tadi yang kami sebut di awal. Nah, terkait catatan ini juga ada di... Enggak termasuk. Bagaimana? Tidak termasuk. Di sini istri saudara terdakwa ya. Di sini ada terdakwa. Bisa saudara jelaskan ini yang terkait dengan uang mana dan jumlah apakah uang ini yang tersimpan di berangkas atau seperti apa? Ini uang ini dari uang yang ada di brankas. Tidak ada hubungan. Zaraf mengakui uang itu diterima saat menjabat Sekretaris Ditjen Peradilan Umum di MA. Saat menjadi Sekretaris Ditjen Peradilan Umum MA, Zaraf mengatakan ia bertugas memilah administrasi berkas perkara yang masuk. Dengan begitu Zaraf bisa memantau proses perkara yang ada. Uang luar negeri dalam bentuk US dollar ataupun Singapura itu transaksinya apakah semuanya cash secara penyerahan atau melalui transaksi transfer atau pemindahan dana lainnya, seperti apa? Cash. Jadi untuk dana-dana yang diterima melalui atas pengurusan perkara dan 3 ini tercampur semua ini. Iya. Urusan bisnis, urusan sewa menyewa, urusan pendapatan lainnya masuk juga di situ. Iya. Oke. Dari 3 berangkas ini, 3-tiganya istri Bapak tidak ada yang diketahui. Terungkapnya kasus gratifikasi dan suap terhadap Zaraf Rikar bermula dari kasus penangkapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul. Mereka terjerat kasus suap untuk vonis bebas terdakwa Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan yang berujung pada kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Dari pengembangan kasus itu terungkap kasus Zaraf Rikar. Pada 24 Oktober 2024, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di rumah Zaraf Rikar di kawasan Senayan, Jakarta. Dalam penggeledahan ini ditemukan uang senilai 920,9 miliar rupiah serta emas batangan seberat 51 kg yang nilainya mencapai 75 miliar rupiah. Penyidik menduga uang dan emas itu merupakan hasil dari praktek pengurusan perkara yang dilakukan Zaraf sejak tahun 2012 hingga 2022. Temuan ini menjadi contoh nyata bagaimana mafia peradilan beroperasi dari dalam sistem hukum. Dari kasus Zaraf Rikar dan kasus lainnya, cara kerja mafia peradilan umumnya melibatkan peran panitera sebagai maklar kasus. Zaraf Rikar berperan sebagai perantara antara pihak berperkara dan hakim. Ia menghubungkan pengacara atau pihak yang ingin mengamankan putusan dengan oknum hakim. Ia menerima uang suap dan mengatur agar putusan sesuai permintaan. Dalam kasusnya, Zaraf menerima uang terkait pengurusan perkara di MA. Lembaga peradilan memang berada di titik nadir dengan banyaknya kasus suap yang menimpa para hakim. Ketika kasus penangkapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya masih bergulir, kasus suap hakim lainnya muncul lagi. Pada 12 April 2025 lalu, Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan suap terkait putusan lepas atau onslak, perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keempat tersangka adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryantia, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara Wahyu Gunawan, serta 2 advokat yakni Marcella Santoso dan Arianto. Dugaan suap terhadap Muhammad Arif Nuryanta diterima saat Arif masih menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Arif diduga menerima suap sebesar 60 miliar rupiah untuk mempengaruhi susunan majelis hakim dan memastikan bahwa 3 perusahaan besar yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group dinyatakan bukan sebagai pelaku tindak pidana alias onslak. Belum tuntas kasus hakim yang terlibat vonis lepas perkara korupsi CPO, muncul temuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang tersimpan di rumah pribadi tersangka Hakim Ali Muhtarom saat penyidik kejaksaan menggeledahnya di Jepara, Jawa Tengah 13 April lalu.
Mahkamah Agung pun mulai bersih-bersih. Pada 22 April 2025, rapat pimpinan Mahkamah Agung memutuskan untuk melakukan mutasi terhadap 199 hakim dan pimpinan pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Mutasi ini bertujuan untuk penyegaran agar para hakim dan aparatur pengadilan memiliki semangat baru dalam menjalankan tugas. Mutasi ini juga dimaksudkan untuk mencegah praktik pelayanan yang bersifat transaksional di lingkungan peradilan. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap terbongkarnya kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan para hakim. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia makin menilai dunia kehakiman saat ini tidak baik-baik saja. Karena itu pengawasan hakim harus diperketat, salah satunya adalah memperkuat posisi Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal. Indonesia tidak sedang baik-baik saja berarti itu. Dan ini perlu langkah yang begitu dramatis istilah saya dalam bentuk ya pengawasan yang diperketat dalam bentuk Komisi Yudisial harus betul-betul diterima oleh Mahkamah Agung dengan tangan terbuka. Biarkanlah pengawasan oleh pihak lain dan tidak perlu ada badan pengawas di Mahkamah Agung karena ini sudah sedang tidak baik-baik saja. Namun mantan hakim Asep Iwan Iriawan justru lebih menyoroti pihak eksternal MA, yakni para pengacara dan pihak berperkara yang suka mengiming-imingi hakim dengan sejumlah uang dan fasilitas. Menurut Asep, mereka lah yang harus dibersihkan. Karena masalahnya ketika hakim berbenah, ini yang perlu dibenahin. Pihak luar, pengacara, pengusaha, dan pihak-pihak lain itu suka intervensi, yang suka mengiming-iming tahta harta, ya, dan seterusnya. Itu yang perlu dibenahi sekarang. Justru sekarang diperhatikan tuh pihak-pihak lain yang suka titip perkara. Baik duit dan sebagai contoh yang paling gampang yang lagi rame sekarang kan. Pengacara yang tertangkap, ikatan emosionalnya, kealumniannya, dan bergerak sekarang mau membela. Padahal itu bangsat maling gitu kan. Yang pasti dunia kehakiman sedang tidak baik-baik saja, kredibilitasnya sedang ada di titik terendah. Mutasi saja tampaknya belum menjadi obat mujarab yang membenahi dunia kehakiman. Butuh upaya yang lebih mendasar agar EMA dan dunia kehakiman dipercaya lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.